OMQ. 9 sifat karakter negatif yang sering disamarkan sebagai sifat baik. Dalam hal ciri-ciri karakter, orang sering mengatakan dan melakukan hal-hal yang tampaknya baik-baik saja. Pertama, tetapi setelah pemeriksaan lebih lanjut, sebenarnya tidak begitu bagus. Dan sementara kami tidak akan mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda harus melihat diri Anda sendiri atau siapapun. Jika tidak dalam sudut pandang negatif, kami ingin membantu Anda mengenali sifat yang tampaknya positif. Sebenarnya hanya penyamaran untuk yang negatif. Untuk memahami mengapa penting untuk mengidentifikasi karakter negatif yang disamarkan sebagai kebaikan, kualitas. Mari kita bahas bagaimana fenomena ini mempengaruhi hubungan Anda, baik secara pribadi dan profesional. Yang nomor 1, menjadi tidak peka dan tidak bijaksana dapat disamarkan sebagai kejujuran. Kejujuran adalah bagian penting dari komunikasi, tetapi itu tidak selalu merupakan kebijakan terbaik untuk diceritakan. Orang persis apa yang Anda pikirkan, dan itu karena kejujuran Anda juga bisa dianggap tidak sopan jika tidak sesuai untuk itu situasi. Sangat mudah untuk mengatakan sesuatu tanpa mempertimbangkan bagaimana hal itu akan mempengaruhi orang lain. Namun, jika Anda tidak memiliki kebijaksanaan atau kecenderungan untuk tidak peka, kemungkinan besar Anda akan berakhir mengatakan sesuatu yang akan menyakiti perasaan seseorang atau membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mampu mengenali sifat ini dalam diri Anda penting, karena itu berarti Anda bisa bekerja lebih keras untuk menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain dan menjadi lebih bijaksana tentang bagaimana kata-kata Anda mempengaruhi mereka. Nomor 2, yaitu mengontrol dapat disamarkan sebagai terorganisir dan berorientasi detail. Menjadi terorganisir dan berorientasi pada detail sering dianggap sebagai kualitas hebat untuk dimiliki, tetapi memang demikian juga bisa menjadi pertanda sesuatu yang kurang positif. Jika Anda selalu menjadi orang yang mengemban tugas, mengatur, dan merencanakan acara atau proyek, mungkin Anda kesulitan mempercayai orang lain untuk melakukan sesuatu dengan cara yang sama. Menurut Anda adalah yang terbaik. Anda suka mengatur mikro dan mengontrol segala sesuatu di sekitar Anda hingga ke detail terkecil, dan Anda menjadi sangat frustrasi ketika orang lain tampaknya tidak peduli untuk mendapatkan setiap orang hal yang benar. Jika Anda adalah tipe orang yang menginginkan segalanya sesuai keinginan mereka, alih-alih terlalu mengontrol, cobalah melepaskan sedikit dan percaya bahwa orang lain akan menyelesaikan pekerjaan. Anda mungkin menemukan bahwa mereka lebih mampu daripada yang Anda pikirkan. Nomor 3, yaitu kemalasan bisa disamarkan sebagai kesabaran. Perbedaan antara kedua kualitas ini mungkin sulit dikenali, tetapi ini penting untuk melakukannya jika Anda ingin menghindari membiarkan kemalasan menghalangi kesuksesan Anda. Kesabaran berarti memiliki kemampuan untuk menunggu sesuatu yang Anda inginkan tanpa bertindak dalam frustasi atau kemarahan. Kemalasan di sisi lain berarti Anda tidak ingin melakukan sesuatu yang akan memakan waktu, usaha, atau waktu di pihak Anda. Jika Anda malas, Anda mungkin bisa mengelabui orang agar berpikir bahwa Anda sebenarnya orang yang sabar dengan mengarang alasan mengapa Anda tidak ingin melakukan sesuatu, seperti memberitahu mereka bahwa Anda tidak ingin terburu-buru atau bahwa Anda perlu menunggu kesempatan yang tepat. Tetapi ketika sampai pada itu, jika Anda malas, maka Anda hanya akan menunggu sesuatu terjadi. Itu tidak seperti Anda pernah melakukan apapun tentang itu. Untuk mencapai tujuan Anda harus berhenti menunggu dan mulai mengambil tindakan. Yang nomor 4, yaitu kesombongan bisa disamarkan sebagai kepercayaan diri. Banyak orang yang sia-sia, tetapi mereka tidak selalu mengetahuinya. Ini karena kesombongan sering disamarkan sebagai rasa percaya diri dan perasaan baik tentang diri Anda mungkin sulit untuk melihat melewati penyamaran. Tetapi, jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat bahwa kesombongan memiliki beberapa tanda yang dapat membantu Anda mengenalinya.
Orang yang sia-sia berusaha untuk selalu berpakaian bagus dan berpenampilan bagus. Mereka menghabiskan berjam-jam di depan cermin dan terlalu peduli dengan penampilan mereka. Mereka biasanya memiliki banyak selfie di ponsel mereka dan merekalah yang cenderung melakukannya. Mendapatkan perawatan kecantikan dan operasi plastik. Meskipun tidak ada yang salah dengan mempedulikan penampilan Anda, hal ini bisa sangat tidak menarik dan mengesampingkan jika dibawa ke ekstrim. Nomor 5 yaitu menuntut dapat disamakan sebagai memiliki standar tinggi. Walaupun memiliki standar yang tinggi, mungkin tidak tampak seperti hal yang buruk. Anda harus berhati-hati dengan hal ini. 1. Jika Anda menuntut, Anda mungkin berpikir bahwa Anda hanya mempertahankan standar yang lebih tinggi daripada orang lain. Dan Anda mungkin percaya bahwa permintaan Anda masuk akal dan dibenarkan. Tetapi kenyataannya adalah menuntut biasanya tidak terlalu membantu siapapun yang terlibat. Jika Anda terus-menerus mendorong orang lain untuk memenuhi standar Anda atau mengharapkan sesuatu dari mereka, bahwa mereka tidak memiliki kemampuan atau sumber daya untuk melakukannya. Tuntutan Anda hanya akan menimbulkan stres dan ketegangan. Lebih baik memberi orang di sekitar Anda ruang untuk kesalahan dan tidak berharap banyak darinya mereka sepanjang waktu. Yang nomor 6 yaitu memandang perasaan dapat disamarkan sebagai kekuatan emosional. Saat Anda memendam perasaan, Anda mungkin merasa tidak kuat, membiarkan orang tahu apa yang Anda dipikirkan Anda. Tapi sebenarnya itu pertanda kelemahan. Itu berarti Anda bersembunyi dari kebenaran dan itu menghalangi Anda untuk bisa bekerja melalui mereka dengan cara yang sehat. Memendam perasaan bisa menciptakan lebih banyak stres daripada sekedar mengungkapkannya di tempat terbuka. Dan dapat menimbulkan perasaan bersalah atau malu jika Anda tidak tahu cara mengekspresikan diri dengan benar. Itu juga menciptakan kebencian yang tidak perlu terhadap orang-orang di sekitar Anda. Kekuatan emosional tidak berarti memendam perasaan Anda, artinya mampu mengungkapkan diri Anda secara efektif sehingga orang tahu di mana Anda berdiri. Yang nomor 7 yaitu menghakimi bisa disamarkan memiliki nilai-nilai baik. Tentu saja memiliki nilai yang baik adalah hal yang hebat. Itu berarti Anda peduli dengan dunia dan ingin menjadikannya tempat yang lebih baik. Masalahnya dimulai ketika Anda mulai menilai orang lain untuk hal-hal yang tidak benar, layak dinilai di tempat pertama. Ketika Anda membiarkan diri Anda menghakimi, Anda sering bertindak berdasarkan bias Anda sendiri dan tidak mempercayai kemampuan orang lain untuk membuat keputusan sendiri. Jika Anda menilai seseorang karena memiliki pendapat yang berbeda atau karena membuat pilihan tertentu, maka Anda secara inheren menempatkan diri Anda di atas orang itu. Anda mengatakan bahwa cara Anda adalah jalan yang benar dan jalan mereka salah. Alih-alih berasumsi bahwa seseorang membuat pilihan yang buruk dalam hidup, Anda harus memikirkannya. Apa yang mungkin mereka alami dan bagaimana kata-kata dan tindakan Anda dapat membantu mereka melewatinya. Terkadang hal yang terpenting yang dapat Anda lakukan untuk orang lain hanyalah mendengarkan. Yang nomor 8 yaitu menjadi tidak stabil dapat disamarkan menjadi spontan. Spontanitas bisa menjadi hal yang baik. Saat Anda spontan, itu berarti Anda tidak tertahan oleh jadwal yang ketat atau kebutuhan untuk merencanakan ke depan agar siap untuk kemungkinan sesuatu yang bisa terjadi. Namun terkadang menjadi spontan bisa menjadi pertanda ketidakstabilan yang bukanlah hal yang baik. Jika Anda terus berubah pikiran atau membuat keputusan berdasarkan suasana hati Anda, logika itu bendera merah. Anda mungkin jauh lebih impulsif daripada yang Anda sadari, yang dapat menyebabkan masalah dalam hubungan Anda dan dalam karir Anda. Spontanitas sangat bagus untuk membuat hal-hal tetap menarik, tetapi menjadi tidak stabil dapat menyebabkan masalah turun.
jalan ketika tiba saatnya untuk keputusan penting. Yang terakhir nomor 9 yaitu ketidakmampuan untuk melepaskan bisa disamarkan sebagai sentimental. Sentimentalitas dianggap memiliki rasa kesetiaan dan komitmen yang kuat terhadap berbagai hal Anda sayangi di masa lalu. Dan ini bisa dilihat sebagai hal yang baik. Namun terkadang menjadi sentimental bisa menjadi penyamaran untuk mempertahankan sesuatu dari Anda. Masa lalu yang seharusnya sudah lama Anda lepaskan, baik itu objek, orang, atau tempat. Saat Anda terjebak ke dalam lingkaran nostalgia, Anda tidak dapat beradaptasi dengan situasi baru atau keadaan yang dapat menyebabkan Anda kehilangan peluang untuk pertumbuhan atau kemajuan. Tidak apa-apa untuk melewatkan apa yang telah hilang, tetapi Anda tidak boleh memberikan kenangan itu terus berlanjut, menahan Anda dari membuat yang baru. Seperti yang Anda lihat, kualitas positif dan karakter negatif terkadang sulit membedakan karena mereka cenderung berbagi beberapa perilaku yang sama. Mudah-mudahan Anda menemukan daftar ini menarik dan itu akan menginspirasi beberapa refleksi diri yang produktif. Kami tidak ingin mencegah Anda dari mengejar kekuatan Anda atau bahkan memanfaatkan kelemahan Anda untuk melakukannya. Kami hanya ingin mendorong Anda untuk menyadari motivasi di balik tindakan Anda. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami bisa terus membuat mereka untuk lebih banyak video seperti ini. Tekan tombol berlangganan dan ingat untuk mengklik notifikasi lonceng. Juga pastikan untuk melihat video kami yang lain juga.